Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, para netizen ini. Kalau kita menyebutkan untuk sore hari ini, diskusi sore hari ini. Jadi, alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Sore hari ini kita bisa meluangkan waktu. Mudah-mudahan semuanya punya waktu untuk bersama-sama untuk menyaksikan bincang ataupun diskusi alumni yang pada sore hari ini adalah yang ke-14. Jadi kegiatan alumni ini mudah-mudahan akan terus setiap pekannya atau setiap bulannya, mudah-mudahan dengan materi yang akan berbeda-beda. Baik, alhamdulillah sore hari ini saya Happy Bandara Naike. Saya alumni 99. Jadi saat ini aktivitas saya pekerja profesional saja. Yang sore hari ini saya berkesempatan untuk mendampingi, menjadi moderator dari kakak senior saya. Halo Mas Dedi. Mas Dedi ini, Mas Dedi Mulyono ini, beliau adalah angkatan alumni SMA 1 Slawi angkatan 1996. Saat ini beliau menjabat Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Mamuju. Jadi sore hari ini apa sih materinya berkaitan dengan Mas Dedi nih? Saat ini kita akan berbincang mengenai pelaporan SPT tahunan. Jadi SPT tahunan itu selalu menjadi materi diskusi ataupun materi yang bisa kita bicarakan mendekati Maret, Februari-Maret ya Mas Dedi ya. Itu sudah waktunya, timingnya gitu untuk kita melaporkan SPT tahunan kita, khususnya pastinya yang sudah mempunyai NPWP. Jadi seperti itu pembuka dari saya, Mas Dedi. Jadi nanti perlu saya sampaikan rundown acaranya, nanti Mas Dedi akan menyampaikan ataupun memaparkan beberapa materi berkaitan dengan laporan SPT tahunan. Kemudian nanti kita akan melanjutkan dengan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan ataupun sudah dikirimkan melalui Facebook fanpage Eka Asmansa. Kemudian nanti kita akan menjawab, diskusi bersama, dan nanti akan ditutup oleh Mas Dedi dengan semacam closing statement. Itu seperti itu. Mas Dedi ya, siap ya Mas Dedi ya, sore hari ini ya? Insya Allah. Oke, sehat-sehat semuanya Mas Dedi di Mamuju? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat untuk berbuat lebih banyak untuk negeri tercinta. Oke Mas Dedi, untuk waktunya kami persilakan kurang lebih 15 menit untuk menyampaikan pemaparan, ataupun mungkin nanti kita bisa menyesuaikan saja sesuai dengan waktunya saja. Monggo, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, baik. Makasih ya Mbak Happy. Ini adik kelas sekaligus tetangga saya nih di Pangkah. Sering saya repotin juga nih kalau tanya-tanya masalah. Nanya-nanya juga, jangan salah. Sering nanya-nanya juga. Iya, makasih nih. Ini terkait hari ini tema kita, ya tema yang setiap tahun kalau saya dianggap sebagai teman tuh biasanya setiap
awal tahun sampai dengan bulan Maret itu banyak teman mengingat saya. Terutama WhatsApp ke saya, nanyain Evin. Evinnya lupa, Pak. Evinnya lupa, Mas. Minta cekin Evin. Ya, itu. Nah, terkait ini, saya mumpung momennya pas ya, saya coba bercerita terkait dengan e-filing ya. Terkait dengan e-filing. Nah, sekarang saya izin untuk share screen ya. Oke. Nah, ini udah kelihatan belum di? Kelihatan, Mas. Kelihatan. Oke ya. Oke. Nah, kenapa sekarang namanya e-filing ya? E-filing ya. Kalau kita baca e-filing apa filing nih? Saya kurang bisa bahasa Inggris juga nih. Oke ya. E-filing, Mas. E-filing ya, feel ya, mengisi ya. Kalau file itu kan mengarsipkan ya. Arsip, Kita mendokumentasikan. Iya. Ya. Nah, terkait ini, kenapa sih kita harus melakukan e-filing? Nah, karena e-filing itu suatu hal yang sangat mudah ya. Maksudnya dalam artian kalau kita punya gadget, siapapun sekarang kan, jangankan para pekerja ya, anak-anak pun sekarang sudah dipegangin gadget sama orang tuanya. Sehingga ke depan ini juga kita pengennya segala sesuatunya secara online dan real time. Kita mengisi pajak itu bisa di mana aja. Kalau dengan e-filing itu mau kita lagi makan, sambil makan lah ya. Sambil mandi pun bisa ya, kalau handphonenya itu anti air, bisa. Lagi mandi keinget belum lapor SPT, udah tanggal 31 Maret, ya udah langsung lapor di mana aja. Nah, coba bayangin sekarang kan wajib pajak itu lebih dari 10 juta ya. Nah, kalau kita di KPP, kalau kita manual masih seperti biasanya, itu biasanya seperti ini, terjadi penumpukan yang luar biasa ya. Apalagi di zaman tahun ini ya, tahun ini kan lagi wabah corona, pandemi. Kita harus social distancing segala macam. Seperti kegiatan seperti ini pasti sudah nggak boleh dilakukan ya. Apalagi kalau kayak gini, bisa-bisa setelah lapor SPT pada masuk ke Wisma Atlet semua ya. Nah, karena itulah yang kenapa kita harus pentingnya kenapa sekarang kita beralih ke sistem elektronik daripada dengan sistem paper ya. Apalagi masa sekarang kita benar-benar harus mewujudkan istilahnya apa, paperless ya. Bukan lagi zamannya dengan kertas lah. Kita harus mengurangi penggunaan kertas, dimulai dari ya segala sesuatunya kalau bisa paperless kita lakukan dengan paperless. Ya. Apalagi nah terkait dengan pelaporan SPT tahunan ini atau dengan terutama yang e-filing ini. E-filing itu diwajibkan bagi semua ASN ya. Ini kadang-kadang terlupa bagi teman-teman kita yang ASN. Mereka ya ntar aja lah lapornya nggak usah pakai e-filing. Padahal dari Menpan RB itu udah ada surat edarannya nomor 41 tahun 2019. Seluruh ASN itu wajib menggunakan e-filing. Kalau tidak melaporkan secara e-filing, tentu ada ini ya hukumannya sebenarnya. Nah tergantung dari mungkin satkernya masing-masing. Ini bisa-bisa hanya karena nggak lapor pakai e-filing bisa kena hukdis ringan atau apa segala macam bisa lah. Sebenarnya kalau mau diterapkan di satkernya masing-masing bisa seperti ini. Kalau di saya sendiri sih ya benar-benar sudah di ini sih sudah diterapkan seperti ini. Ya. Nah, kemudian jenis layanan yang di e-filing itu apa aja? Kalau ini kan kita berbicara e-filing terkait dengan laporan SPT orang pribadi ya. SPT orang pribadi ya, karena sampai dengan 31 Maret pelaporannya SPT orang pribadi. Nah, tinggal berapa hari lagi nih. Nah, kemudian yang di e-filing itu ada dua macam sebenarnya. E-filing itu kan secara elektronik. Elektronik itu belum tentu dengan online ya. Bisa saja datang ke kantor pelayanan dengan istilahnya mengupload SPT-nya. Nah, ini biasanya perlakuannya agak beda nih. Kalau dengan online itu bisa dilakukan untuk yang menggunakan formulir ini istilahnya 1770 SS dan S. 1770 SS itu yang sangat sederhana ya. Sangat sederhana itu
tadi penghasilannya kurang dari 60 juta setahun bruto. Bruto ya. Bruto artinya belum dikurangi dengan biaya lah segala macam. Kemudian yang S itu untuk dari satu pemberi kerja. Satu pemberi kerja misalnya dia cuma bekerja sebagai ASN aja atau bekerja sebagai karyawan aja. Seperti itu dia menggunakan 1770S. Kemudian ataupun dia bekerja tapi dia juga punya usaha tapi dikenakan dengan PPh final ya yang 0,5% itu. Yang istilahnya yang bayarnya 0,5%. Sebulan 0,5% dari omset pribadinya. Omset ini omset bulanannya ya. Kemudian dia juga harus di atas 60 juta ya. Kalau di atas 60 juta brutonya wajib menggunakan 1770S. Nah, kalau yang upload ISPT ini biasanya dari usaha bebas ya. Terus dia juga dari satu atau lebih pemberi kerja, artinya dia kerja di 2 tempat ya. Misalnya Mbak Happy kerja sebagai notaris sendiri dan juga bekerja di tempat misalnya jadi pengacara juga lah, ada 2, dari notaris iya, pengacara iya. Nggak boleh Mas Dedi, nggak boleh, cuma punya usaha yang lain. Punya usaha. Kalau punya usaha lain nggak, ini 2 pemberi kerja. Bukan itu lagi artinya, ya? Oke. Bukan. Artinya ada 2 orang yang menggaji itu. Ada dua usaha yang menggaji, 2 orang atau 2 perusahaan yang menggaji, punya 2 bukti potong. Nah, itu namanya mungkin dosen mungkin ya Mas ya. Oke, dosen bisa aja dosen ada di 2 tempat misalnya boleh. Seperti itu. Nah, terus kemudian terkait dengan PPh final nih, dia dikenakan kayak mungkin pedagang segala macam, punya rumah makan, punya toko segala macam, dan dia istilahnya karena intinya gini, 1770 itu dia tidak punya bukti potong. Tidak dikasih bukti potong dari pemberi kerjanya. Kemudian yang berikutnya adalah SPT badan ya, terutama untuk perusahaan ya. Perusahaan saat ini masih dengan upload ISPT ya ke kantor ataupun bisa tapi di pihak luar yang berbayar ya, yang istilahnya rekanannya DJP untuk melaporkan ini. Nah, di e-filing itu ada juga dengan menggunakan e-form ya, namanya e-form. E-form ini electronic form, di mana ini cukup berguna ya, cukup berguna kalau misalnya gini, kadang-kadang masyarakat Indonesia itu kan sukanya itu kalau nggak mepet, nggak asik gitu ya. Kalau lapornya nggak mepet, nggak asik. Kemudian sudah gitu, kalau bottleneck, nah mereka mulai deh, netizen plus 62 itu mulai mengeluarkan kekuatannya kan. Seperti itu kan, komplain segala macam. Karena sebagus apapun sistem kita, kalau diserang seluruh Indonesia di satu waktu, ya pasti bottleneck lah seperti itu ya. Makanya ada namanya e-form. E-form itu kita download formnya di DJP online itu. Karena kalau pakai mengisi langsung online di DJP online itu, kadang-kadang kalau udah stuck atau kemudian koneksi terputus, itu harus ngulang lagi dari awal. Nah, ini kan bikin bete nih. Betul. Maka dari itu kita boleh menggunakan e-form. E-form itu filenya di-download, kemudian ada namanya viewernya ya. Hasilnya aplikasinya untuk buka itu di-download. Tinggal dibuka situ, kemudian bisa offline dulu, isi sesempatnya ngisi dulu. Begitu mau kirim, baru connect internet, baru langsung send kirim. Nah, itu jauh lebih simpel sebenarnya, seperti itu. Terutama di masa-masa Maret ini, atau yang lapornya mau mulai pertengahan nih. Nanti lapornya tenang-tenang aja. Nah, ini saya sarankan menggunakan e-form aja. Begitu masuk DJP online, ambil yang e-form. Ya. Nah, dulu kan masuk ke pajak itu kan kalau mau istilahnya SPT tahunan itu online itu ada situs sendiri ya sebenarnya. Ada istilah terpisah dari DJP online itu. Istilahnya namanya DJP online kan itu, djponline.pajak.go.id. Nah, sekarang istilahnya kita tinggal langsung masuk ke ini ya, ke satu single login ya, istilahnya single login. Jadi di situ istilahnya gini, dulu DJP online itu kan terpisah-pisah, untuk bayar lapor sendiri, untuk bayar sendiri, e-billing sendiri, situsnya, untuk profile, untuk update profile WP sendiri, untuk lain-lain sendiri-sendiri lah, sehingga wajib pajak merasa bingung seperti itu.
Nah, sekarang semuanya udah jadi satu di satu apa istilahnya, kita tinggal klik, tinggal masuk ke DJP online, di situ isinya udah lengkap. Mau lapor bisa, mau bayar bisa, mau ubah profil bisa, dan layanan administrasi lainnya bisa, ya. Nah, tampilannya mungkin seperti ini ya, kalau bisa dilihat ya teman-teman ya. Seperti ini tampilannya. Ada dua pilihan ya ketika kita login. Nah, kalau kita login itu kemudian ada masuk ke dalam itu ada dua pilihan, yaitu mau milih e-filing atau e-form. Kalau e-filing itu kita mengisi secara langsung ya. Kita mengisi secara langsung online seperti tadi saya katakan, tapi kelemahannya biasanya kalau dia belum sampai akhir kemudian lost connection ataupun mati listrik, komputernya mati, kita harus ngulang lagi dari awal. Nah, seperti itu. Nah, pilihan satunya adalah dengan e-form. E-form itu seperti tadi, download dulu. Cuma kalau dengan download, kemudian download viewernya, baru kita kerjakan secara offline dulu bisa, nanti baru kita lapor, kita bisa di-online-kan lagi. Seperti itu. Nah, ini kan cuma sekedar cerita tentang alurnya. Nah, ini hal yang penting, setiap tahun pasti banyak yang lupa, yaitu satu NPWP. Kadang-kadang NPWP kita juga lupa berapa NPWP kita ya, karena jarang pakai. Untuk tahu NPWP kita, ketika dapat bukti potong, bisa cek di nama kita sendiri, nama NPWP berapa. Jangan keliru dengan nama bendahara ya. Biasanya kan di bukti potong itu ada dua nama nih. Nama bendaharanya sama nama kita sendiri. Nah, di situ bisa kita cek nama NPWP-nya berapa, seperti itu. Kemudian EVIN. EVIN ini sebenarnya EVIN ini angka unik ya. Angka unik terdiri dari kalau nggak salah 9 ya. 9 angka unik. Nah, ini EVIN itu nggak boleh hilang sebenarnya. Karena EVIN ini fungsinya kayak PIN ya, kayak PIN. Dia kunci ya, kunci segala kuncinya. Nah, kayak kalau kata Pak Endul bilang kayak core of the core-nya ini EVIN ini. Karena dengan EVIN pertama kalau belum punya belum pernah melakukan pendaftaran pelaporan secara online, dia harus menggunakan EVIN untuk registrasi ya. Kalau sudah punya akun, EVIN ini dipakai untuk kalau lupa password, kemudian mau mengubah profil, mau mengubah email segala macam, nah dia biasanya harus memasukkan EVIN dulu. EVIN itu menunjukkan bahwa memang kitalah yang mengubahnya, bukan orang lain. Karena akun kan bisa dimasukin siapa saja, bisa dihack ya. Ketika masuk akun itu bisa aja ketika masuk ke DJP online-nya, kadang-kadang kita di toko atau di warnet atau apa, kita lupa untuk logout, ataupun ternyata password kita udah tersimpan di Google-nya di situ, ada orang lain masuk, dia buka-buka, dia iseng nih saya mau ngelaporin punya si akun ini, mau sembarang ngelaporin. Nah, seperti itu. Nah, kadang-kadang itu yang perlu dijaga ya. Nah, EVIN ini berfungsi kalau kita tahu kayaknya ada yang mau macam-macam dengan akun saya. Nah, EVIN itu berfungsi untuk saya ubah aja emailnya, saya ubah aja passwordnya. Nah, itu harus masukin EVIN-nya. Nah, tentu saja kalau mau melaporkan online harus punya namanya akun ya. Akun di DJP online itu sendiri. Nah, gimana sih cara mendapatkan EVIN? Nah, kalau alur normalnya yaitu EVIN itu biasanya WP datang langsung ngisi formulir, harus WP-nya sendiri ya, karena EVIN ini bersifatkan pribadi ya, bersifat persoalan pribadi. Ini harus WP-nya datang ke sendiri untuk minta aktivasi EVIN. Nanti KPP biasanya akan mengirimkan EVIN ke wajib pajak, atau biasanya kalau masa-masa seperti ini EVIN biasanya langsung dikasihkan langsung ya, udah langsung bisa dikreatkan langsung. Cuma kalau di masa pandemi ini kebijakannya biasanya KPP itu punya layanan online sendiri, ada WhatsApp online-nya, mungkin bisa dicek di Instagram biasanya ada layanan, ada hotline-nya ya, ada hotline-nya, atau ada link tree-nya biasanya di bio-nya. Jadi kalau mau nanya terkait dengan pajak di suatu KPP, coba buka di Instagram, cari KPP-nya. Biasanya namanya itu sekarang itu sama pajak apa, misalnya pajak Mamuju, pajak Tegal. Nah, di situ
nanti biasanya di bio-nya itu ada layanan ataupun di postingannya dia ada layanan online-nya di mana. Atau kadang-kadang biasanya kebanyakan KPP ada link tree-nya di bio. Di bio-nya itu silakan dibaca hubunginya kemana. Nah, kemudian dengan kalau udah punya Evin, ya tentu saja langsung akses ke DJP online ya, single login, bisa langsung ke djp www.pajak.go.id ya. Di situ nanti tinggal langsung daftar, bikin username, password, segala macam. Kemudian, nah biasanya gini, kita kira pertama masukkan Evin Anda. Nah, itu baru kita masukkan Evin. Ini kalau kita berbicara membuat ini ya, istilahnya membuat akun pertama kali. Nah, nanti dari situ link aktivasinya akan dikirim ke email ya. Dan email ini usahakan pakainya Gmail ya. Usahakan pakai Gmail. Kenapa pakai Gmail? Karena pengalaman kalau pakai Yahoo biasanya lama nyampenya. Bisa seharian lebih gitu. Nah, kalau Gmail rata-rata kalau trafficnya lagi nggak hektik banget, biasanya ya cepat langsung nyampe seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah, tentu akan login lagi ya, login masuk seperti di awal tadi. Ketika lapor itu kan nanti ada pilihan ya, ada lapor, ada bayar, ada bikin kode billing sebagainya. Nah, pilih menu lapor tadi. Nah, lapor nanti bisa lapor online ataupun dengan menggunakan tadi e-form ya, e-form. Selesai itu misalnya buat SPT-nya, buat SPT, kemudian tinggal kirim ya, tinggal kirim SPT. Nah, pas kirim SPT ini, kalau e-form itu biasanya formnya sudah dikirimkan beserta dengan formnya ke download, kemudian tokennya itu sudah dikirim ke email. Jadi kita udah punya persiapan token. Nah, enaknya e-form gitu. Tapi kalau dengan e-file ngisi online, permintaan tokennya itu diminta langsung ya. Kalau seperti tadi saya bilang, kalau di akhir-akhir bulan ini biasanya permintaannya sangat banyak, token biasanya bisa jadi ngadat, terlambat nyampainya ataupun bisa sejam 2 jam baru nyampe. Kalau sudah lama nggak nyampe-nyampe, coba cek di spam. Email spamnya itu biasanya nyangkut di situ, kadang-kadang nyangkut di spam ya, masuk ke situ. Nah, kemudian setelah kirim SPT tentu akan dikirimkan bukti pelaporannya berupa namanya BPE ya, bukti pelaporan elektronik, bukti penerimaan elektronik ya. Nah, BPE ini berfungsi seperti tanda terima sudah melaporkan SPT tahunannya. Nah, kalau untuk ASN biasanya ini di-print kemudian dikasihkan ke pihak yang membutuhkan ya, biasanya entah ke mananya lah ya. Kumpulin di mana, ini bukti sudah lapor SPT tahunan. Seperti itu. Nah, kemudian, tadi ya cara aktivasinya sudah saya jelaskan. Apa yang perlu dibawa ya? Tentunya KTP sama, biasanya cuma KTP aja sih. Kalau sekarang cuma KTP aja, menunjukkan bahwa itu adalah benar-benar yang bersangkutan yang datang. Kemudian ngisi form, nanti tinggal EV-nya akan diberikan. Nah, kemudian ini ya. Ini tadi saya sudah jelaskan sekilas. Nah, kalau ini coba ya saya jelaskan detailnya. Panduan untuk daftar ini ya, daftar untuk DJP online-nya bisa ke www.pajak.go.id. Nah, nanti klik yang klik login. Kalau klik login ya, nanti di login itu ada pilihan. Kalau sudah punya link langsung login, tapi kalau belum pilih yang belum registrasi ya. Nah, nanti di belum registrasi itu tadi NPWP dimasukkan, kemudian EVIN. Nah, tadi EVIN dimasukkan, kemudian jangan lupa kode keamanan ya. CAPTCHA-nya itu jangan lupa diketik. Nah, setelah selesai nanti akan dikirim link aktivasi ke emailnya. Nah, nanti diklik link aktivasinya itu, setelah link aktivasinya diklik, maka otomatis kita sudah punya akun di DJP online-nya, di pajak.go.id-nya. Kemudian kita masuk lagi ya biasa, kita masuk lagi, login, kemudian pilih
menu lapor, kemudian pilih menu layanan e-filing ya. Kemudian buat SPT. Nah, di pas buat SPT ini nanti ada pilihan ya. Pas buat SPT itu nanti ada pilihan-pilihannya. Nanti silakan dipilih sesuai dengan kemauan kita ya. Kalau mau satu-satu bisa pilih SPT dengan panduan. Kalau sudah bisa, tinggal pilih SPT langsung dengan tanpa panduan itu bisa. Nah ini kalau upload, ini yang misalnya mau datang ke KPP, terus pakainya, istilahnya dia akan pakainya flash disk ya. Dia udah bikin sendiri pakai aplikasi yang lain. Nah kalau ini nggak perlu saya jelaskan lah ya. Ini agak ribet nih. Nanti yang tanya malah ini nanti japri aja ke saya kalau mau tanya-tanya terkait dengan ISPT. Kemudian kita coba ke simulasi pengisian. Nah, teman-teman yang perlu disiapkan yang pasti adalah karena untuk karyawan siapkan bukti pemotongan pajak. Bukti pemotongan pajak itu yang mana ya? Biasanya awal tahun itu dibagikan oleh bendaharanya. Tulisannya di pojok kiri atas apa kanan atas itu ya, ada tulisan A1 atau A2. Nah, itu adalah ringkasan penghasilan teman-teman selama 1 tahun. Ya, itulah yang disiapkan. Kemudian daftar penghasilan ini, daftar penghasilan misalnya selain bukti potong punya penghasilan lain. Ya. Ataupun ini kalau misalnya teman-teman ada pengusaha atau punya usaha, teman-teman siapkan daftar penghasilan Januari omsetnya berapa, Februari omsetnya berapa, sampai dengan Desember omsetnya berapa. Ya. Kemudian, nah ini yang tidak kalah penting yaitu daftar harta dan daftar utang. Kadang-kadang beberapa orang suka menyembunyikan, nggak mau nampilin hartanya di SPT tahunan, nggak mau nampilin utangnya. Padahal ini hal sangat krusial ya kalau bagi kami sebagai Fiskus, karena kami lihatnya untuk mengetahui bahwa wajib pajak itu secara kasar itu, ya istilah kasarnya awalnya ini wajib pajak penghasilannya wajar atau enggak, kita lihat di daftar harta dan daftar utangnya. Kadang-kadang begini, dia daftar hartanya banyak, padahal utangnya banyak, tapi nggak mau men-state utangnya. Sehingga kalau saya lihatnya, kok gajinya segini setahun, tiba-tiba dia punya mobil. Kalau dihitung-hitung dengan biaya hidup, kayaknya nggak mungkin deh dia bisa langsung beli mobil cash harga segitu. Nah, berarti ada penghasilan yang disembunyikan. Repot ini kalau orang pajak udah suuzon gini nih. Karena kan kalau orang pajak itu harus suuzon dulu nih sama wajib pajak. Repot nih. Kalau udah gitu dikejar-kejar nanti. Maka itu ternyata padahal beli mobilnya itu dari utang. Nah, utangnya ini harus di-state bahwa utangnya sekian. Oh, kalau kita lihat itu, oh iya dia punya mobil utang nih berarti. Bukan berarti nanti kalau kita tahu orangnya terus, elah gaya-gayaan aja nih, mobil utang pengen dipamer-pamer. Nah, enggak ya. Kalau saya lihatnya enggak seperti itu. Ya, kalau orang lain mungkin seperti itu. Ya, kemudian yang berikutnya adalah tanggungan keluarga. Tanggungan keluarga tentu kalau sendiri berapa, punya istri atau terus punya anak segala macam disebutkan karena ini berkaitan dengan penghasilan tidak kena pajak ya, yang akan dikurangkan untuk penghasilan setahunnya. Kemudian kalau ada zakat, selama ada bukti zakatnya dari lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, bisa dipakai untuk pengurang pajak. Kemudian dokumen-dokumen lain yang dianggap penting untuk dilaporkan. Nah, oh ya, terkait dengan harta ya, banyak sekali pertanyaan harta apa saja yang dimasukkan. Harta yang dimasukkan adalah harta yang memang dianggap berharga. Setiap orang istilahnya harta berharga itu kan beda-beda ya. Tapi bagi kalau saya pribadi sih berbicara gini, sepeda perlu nggak sih? Ya kalau sepedanya harganya cuma di bawah 1 juta mungkin nggak perlu lah ya. Tapi kalau punya Brompton, ya itu kan harganya lebih dari motor PCI kan, ya harus dimasukkan lah. Masukkan. Kemudian kadang yang terlupa itu handphone. Handphone itu kan walaupun kecil harganya bisa mencapai puluhan juta kan. Nah ini juga perlu dimasukkan. Istilahnya barang-barang elektronik juga segala macam perlu dimasukkan. Istilahnya yang bernilai bisa ya. Bernilai dan bisa mempengaruhi atas penghasilannya tersebut kan gitu. Okay. Nah ya. Nah kemudian kita lanjut ke
simulasi yang formulir 1770 SS. Ini adalah formulir paling simple, paling mudah. Seperti itu karena ya sebenarnya hanya buat teman-teman yang sudah punya NPWP kan wajib lapor. Nah, supaya misalnya gini, penghasilan saya cuma sedikit, terus harta saya juga nggak ada. Kalau pakainya 17S ngisinya banyak banget, ribet. Nah, ya udah kita permudah dengan menggunakan 1770 SS namanya seperti itu. Nah, oke ya. Seperti biasa login segala macam, pilih e-filing aja, terus buat SPT, ya, buat SPT. Setelah itu, nah ini yang menentukan nanti menggunakan 1770 SS atau 1770S. Ini seperti ini, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Nah, usaha atau pekerjaan bebas itu misalnya Anda bukan sebagai pegawai ASN ataupun karyawan ya. Kalau dia karyawan berarti memilih tidak. Kan kemudian suami istri menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta. Nah, kalau ini istilahnya istri pengen melaporkan penghasilannya sendiri. Nah, berarti dia nama itu adalah kewajiban perpajakan terpisah. Kalau kewajiban terpajak terpisah itu berarti NPWP-nya 2. Istri sendiri, suami sendiri. Dan ini untuk ASN atau pegawai negeri atau karyawan yang sebenarnya tidak memilih menjalankan kewajiban perpajakan sendiri tapi punya NPWP 2, saya menyarankan NPWP istri dihapus, mengajukan penghapusan NPWP istri karena nanti kalau sendiri-sendiri sebenarnya itu nanti penghasilannya harus digabungkan dulu, kemudian dihitung ulang dan pasti kurang bayar. Nah, kalau pisah harta itu harus ditunjukkan dengan dokumen perjanjian pisah harta, perjanjian pisah harta ya. Nah, kalau dia tidak ada perjanjian pisah hartanya, tapi men-state bahwa saya pisah harta nih, suami punya harta sendiri, saya punya harta sendiri, nggak bisa ya. Harus ada perjanjian tertulisnya. Seperti itu. Nah, yang terakhir nih, apakah penghasilan bruto selama setahun kurang dari 60 juta? Kalau kurang dari 60 juta, maka dia menggunakan SS. Kalau lebih, dia menggunakan S. Nah, apakah yang SS ini boleh pakai S? Boleh, boleh aja. Dalam hal apa? Misalnya penghasilan saya di bawah 60 juta, tapi saya dapat warisannya banyak banget nih. Ya kan? Saya punya warisan dari orang tua saya yang kaya raya, misalnya seperti itu, banyak banget. Dan itu perlu di-state dalam SPT tahunan, terutama di kolom hartanya, karena berkaitan dengan misalnya nanti mau diwaris ke anak ya. Karena kalau harta yang tidak di-state di SPT, kemudian diwariskan ke anak, dianggap itu secara di kami itu bukan warisan ya. Tentu ada misalnya pasal PPA pasal 4 ayat 2-nya. Bapak paham lah ya. Seperti itu. Makanya 1770 untuk yang di bawah 60 juta itu bukan hal yang wajib ya. Tapi istilahnya privilege lah. Mereka boleh pakai SS ataupun boleh pakai S. Seperti itu ya. Kemudian, nah biasanya seperti ini nih ngisinya. Ya. Kalau teman-teman lihat, kalau coba cek di bukti potongnya, kalau masih ada namanya penghasilan bruto. Nah ini biasanya kalau perbedaan antara yang SS sama S di sini. Kalau SS itu memakainya bruto. Kalau yang S pakainya neto. Nah, itu brutonya. Kalau bruto kadang-kadang gini, brutonya di atas 60, tapi netonya di bawah 60. Nah, orang kadang kelirunya di situ. Penghasilan saya di bawah 60 juta, padahal 60 jutanya itu udah neto. Nah, secara bruto di atas 60. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Yang brutonya ini seperti itu. Tinggal lapor aja. Kalau memang nggak istilahnya pajaknya dipotong atau nggak dipotong ya. Kalau di bawah 54 juta kan tidak ada potongan ya. Ya saya tetap aja tulisnya 00 gitu ya. Itu yang penting kita melaporkan. Nah, kalau ini pajak yang bersifat final ini biasanya berupa honor ya. Honor-honor yang sudah misalnya udah dipotong honor udah dipotong nih final. Seperti itu. Nah, ini disampaikan di sini. Ini juga kadang-kadang dilupakan oleh teman-teman ASN ya. Bisa jadi gajinya tidak seberapa tapi honornya yang banyak kan gitu. Nah, honor yang banyak ini tentu mempengaruhi penghasilan setahun. Nah, kadang-kadang ini nggak mau di-state di SPT tahunan. Ini yang kadang-kadang menimbulkan pertanyaan. Ini hartanya beli motor dari mana nih? Gajinya misalnya setahun cuma 70 juta, kalau buat makan segala macam, buat bayar cicilan segala macam,
paling gaji tabungan tersisa mungkin katakanlah cuma 10 juta. Kok dia bisa beli motor 25 juta? Dari mana? Nah, biasanya ternyata dari honor-honor yang dia kumpulkan. Honor-honor ini kan biasanya sudah dipotong pajak. Nah, ini harus di-state di kolom final. Kalau di SS di sini. Penghasilan bersifat final, pajaknya kan udah dibayar nih. Ya sudah, tinggal ketik aja pajak udah bayar berapa, selesai kan gitu. Nah, harta juga kalau di SS itu cukup total ya, total semuanya di total aja. Nah, itu tadi kalau dia hartanya banyak dan perlu disebutkan ya pakainya yang S lah, jangan yang SS. Itu. Nah, ini yang kadang-kadang suka menjadi hal-hal yang menyebalkan bagi teman-teman ya, kalau terutama yang lapornya di akhir-akhir bulan Maret ini, yaitu kode verifikasi nih. Kode verifikasi ini kalau diklik, nah ini kalau pakainya online, biasanya dia kalau dikirimkan bisa cepat, bisa terlambat gitu. Kodenya bisa nunggunya lama banget. Ini beberapa teman suka WhatsApp ke saya nih. Ini kode verifikasi lama ya? Ya sebenarnya saya juga nggak tahu lama atau cepat kan, karena saya nggak pegang sistemnya kan gitu. Nah ini yang perlu diperhatikan ya. Selalu cek di inbox ataupun di spam ya. Kadang-kadang dia nyasar ke spam seperti itu. Kalau sudah silakan masuk ya, silakan masukkan ya udah kirim SPT selesai gitu. Nanti BPE-nya tadi bukti pelaporan elektroniknya akan dikirimkan ke email. Kalau di email belum nyampe, cek lagi di DJP online-nya tadi bisa dikirim ulang seperti itu. Nah, ini tadi ya BPE-nya seperti ini. Oke, kemudian kalau yang S sama aja tadi ya, kalau S perbedaannya yaitu dia kurang dari 60 juta, tidak kan, berarti dia lebih dari 60 juta. Nah ini tadi ada dengan bentuk formulir, ada dengan panduan. Kalau panduan itu memang step by step, satu-satu. Formulirnya diisinya satu-satu. Kalau dengan panduan ya, kalau dengan formulir langsung berisi satu lampiran, satu halaman itu langsung diisinya banyak. Silahkan dipilih sesuai dengan kebutuhannya, seperti itu ya. Dan seperti tadi, kalau untuk pertama kali lapor itu namanya lapor normal ya, lapor normal. Kalau sudah pernah lapor, kemudian ternyata ada yang belum dilaporkan nih, misalnya tadi honor-honor belum masuk nih, saya lupa ya, tadi lapor SPT lagi tapi dengan pembetulan. Kalau pertama kali membetulkan namanya pembetulan ke-1. Setelah dibetulkan lupa lagi nih. Ternyata saya lupa memasukkan penghasilan istri. Karena lupa punya istri mungkin ya. Oh ya saya punya istri, lupa penghasilan sehingga saya masukkan. Ya udah, pembetulan lagi namanya pembetulan ke-2. Seperti itu. Nah ini kalau di SS tadi tidak, istilahnya bukti potong tidak perlu diinput ya. Tapi kalau di S bukti potongnya perlu diinput. Nah itu nanti ada yang istilahnya memasukkan nama bendaharanya, NPWP bendaharanya, kemudian nomor pemotongan, itu semuanya informasi ada di bukti potong tadi ya, A1 ataupun A2. Kalau sekarang kalau bendaharanya rajin, ada istilahnya namanya pre-populate ya, istilahnya pajaknya sudah disinkronkan secara online ya, sehingga ketika kita memasukkan nomor bukti potongnya, nomor pemotongnya, segala macam, otomatis jumlah PPh-nya akan muncul. Nah ini biasanya harus sesuai dengan di bukti potongnya itu. Kalau nggak sesuai berarti bendaharanya ada salah ngitung. Nah kalau tidak muncul otomatis ya ditulis sesuai dengan ini ya, jumlah pajak yang dibayarkan. Kan ada itu di kolom pajak yang dibayarkan. Nah itu tulis di situ. Nah, seperti ini biasanya nih. Pajak yang dibayarkan, jumlah PPh yang pungut dipotong. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian kalau yang ditampilkan di sini ini dengan panduan ya. Kalau dengan panduan seperti ini satu-satu. Kalau dengan formulir dia akan muncul sekali ya. Kemudian masukkan penghasilan neto ya, penghasilan neto ada di itu tadi
ada bruto nanti dikurang nanti ada penghasilan neto setahun kan seperti itu. Lanjut. Nah, ini penghasilan dalam negeri lainnya punya tidak? Nah, ini silahkan diisi ya, kita next aja. Nah, ini kolom harta ini tadi seperti saya bilang tadi, ini lumayan penting ya untuk disampaikan ya. Hutang juga, jangan lupa, jangan malu untuk menyebutkan hutang di SPT tahunan, karena hutang itu pada dasarnya ya istilahnya untuk menjelaskan dari mana asal muasal harta tersebut diperoleh. Dan yang tahu itu wajib pajak utang atau enggak kan cuma wajib pajak Tuhan sama petugas pajak yang ini ya, yang istilahnya membawa wilayah di Bapak Ibu sekalian ya, teman-teman sekalian. Tanggungan tadi berapa tanggungannya istri sama anak ya. Istri yang ditanggung cuma satu kalau di DJP ya. Kalau istrinya 2 nggak bisa masuk. Jadi yang disetujui cuma satu aja, satu istri. Zakat kalau ada dari lembaga resmi ada buktinya boleh dimasukkan sebagai pengurang pajak. Nah ini kalau bapak-bapak sebagai kepala keluarga yang mengisi, silakan diisi dengan kepala keluarga ya, kawin dengan kepala keluarga. Kalau ibu-ibu itu kalau biasanya kan pada lapor sendiri-sendiri nih, pada punya NPWP sendiri-sendiri, ya lapornya sebagai tetap kepala keluarga dengan status tidak kawin. Ya walaupun sudah kawin, mau protes apapun ke kantor pajak tetap aja kalau pas ngisi dianggapnya tidak kawin seperti itu. Nah ini kalau di luar negeri ada ya. Saya kira cukup sekian dulu ya teman-teman. Saya kembalikan ke pembawa acara, moderator. Kalau ada pertanyaan silakan untuk disampaikan karena ini sudah kayaknya waktunya sudah baik, kita untuk ini aja ya, tanya jawab. Saya stop share dulu. Silakan. IP-nya kemana nih? Mas ini. Silakan. Kalau saya coba baca dulu ya, karena Mbak Happy-nya kayaknya ada ini. Ada kendala. Oke. Ada pertanyaan? Nah, dari Mas Budi nih ya. Mas Budi nanya nih, usahanya akeh, dia contohnya penghasilan lebih, ini pernyataan ya, memberitahukan. Ini bisa di screenshot, saya kasih ke KPP Pratama Tegal bahwa ternyata TJ Laundry usahanya akeh. Nah, ini bisa jadi bahan laporan nih. Guyon ya, guyon. Sebagai karyawan manut pelaporan dari kantor saya, nggak boleh Mas. Ya, Mas Budi Indaryadi. Namanya pelaporan SPT itu sebenarnya pribadi. Ini kadang-kadang yang salah nih. Ya teman-teman, karena kalau dilaporkan oleh kantor atau dilaporkan oleh bendahara, itu biasanya bendahara cuma melaporkan sesuai dengan bukti potong. Tapi kolom harta, kolom utang itu tidak dimasukkan. Nah ini yang menyulitkan, karena begitu masuk ke petugas pajak, nanti pasti akan tanyakan, misalnya ada data nih, pasti ada data, karena kantor pajak dapat datanya bukan dari laporan aja ya. Kita itu sinkron data dengan notaris juga nih, Mbak Epi kan. Mbak Epi kan setiap bulan pasti bikin laporan nih, ditembuskan juga kantor pajak. Nah, ketahuan nih walaupun punya rumah tapi nggak mau disebut ya. Tapi petugas pajak tahu ini punya rumah nih nggak mau disebut, jangan-jangan rumahnya belinya dari penghasilan yang lain. Nah, ini kadang-kadang yang susah untuk menjelaskannya. Nah, karena itu usahakan diisi sendiri. Karena kalau diisikan orang lain, kadang bisa diisi sembarangan aja kan. Misalnya utang jadiin berapa, hartanya jadiin banyak. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaan yang lain coba. Halo Mbak. Oh. Oke, Mbak Ipi, silakan. Tadi lampu mati. Oke,
tadi saya sudah ketinggalan, tapi mungkin sudah dijawab ya, Mas Dedi ya. Tadi ada pertanyaan gitu, itu kaitannya dengan, oke. Oh ini ada pertanyaan ini. Di situ disebutkan kalau suami istri PNS itu tadi Mas Dedi sempat menjelaskan nih, kalau punya suami istri masing-masing punya NPWP satu dihapus aja atau dinonaktifkan. Iya. Itu artinya bisa dipastikan ya Mas ya. Artinya ini mungkin ada teman yang bertanya seperti itu karena kasus di teman-teman saya juga sama ya Mas Dedi ya. Jadi ada yang double NPWP itu solusinya, tapi mereka sama-sama punya penghasilan nih Mas. Mereka sama-sama punya penghasilan nih gitu kan. Nah itu apakah memang perlu dihapus salah satunya atau pilihannya misalkan yang menghasilkan katakan mungkin pendapatan besar gitu kan, itu yang tetap eksis, yang lain dinonaktifkan atau seperti apa Mas Dedi? Nah, terkait dengan tadi suami istri bekerja, nah misalnya sama-sama sebagai ASN ya, sama-sama sebagai karyawan, punya NPWP sendiri-sendiri. Nah, pada dasarnya di kita itu hanya mengenal suami adalah merupakan kepala keluarga sebagai satu keluarga itu sebagai satu kesatuan ekonomis. Artinya NPWP-nya melekat pada suami. Nah, ketika istri punya NPWP juga, itu sebenarnya artinya istri mempunyai kemauan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri. Dan sebenarnya akibat hukumnya tadi seperti saya katakan, ketika istri lapor itu dia nggak lapor punyanya dia sendiri, suami lapor nggak punyanya suaminya sendiri, enggak. Kalau dalam menghitung dia harus digabungkan dulu di pajak itu. Kalau aturan yang kita berbicara aturan benernya ya, penghasilan suami berapa, penghasilan istri berapa, digabung, dijumlah. Nah di sini PTKP-nya yang diakuin itu cuma PTKP dari suami, ya. Istri tetap ada PTKP-nya, tapi nanti ini akan berdampak di layernya, di layer penghasilan. Pajak kan tarifnya progresif ya. Kalau 5% itu untuk yang penghasilan sampai dengan 50 juta ya. Nah, kalau layernya udah di atas 50 juta, di bukti potong tadinya dipotong cuma 5%, maka sisanya misalnya ternyata setelah digabung, netonya itu penghasilan netonya berjumlah 80 juta. Maka yang 30 juta ini kena 15%. Nanti kalau istilahnya nanti akan diproporsionalkan ke suami ke istri, jadinya kurang bayar. Harusnya seperti itu yang benar ya. Cuma di kami kan kalau ya istilahnya bisa heboh ya kalau diperlakukan seperti itu. Tapi saran saya sendiri ketika istri saya punya NPWP sendiri, saya langsung meminta untuk melakukan penghapusan NPWP. Kalau penghapusan NPWP istri itu nanti tinggal ke KPP ya, nanti syarat-syaratnya di sana. Dan penghasilan istri gimana? Penghasilan istri itu cukup dilaporkan di kolom final. Kolom final nanti masukkan pajaknya di situ. Jadi lebih simpel, suami yang lapor aja. Yang ibu-ibu yang pegawai negeri, ibu-ibu yang karyawan swasta segala macam tinggal kasih bukti potongnya ke suami. Ini Pak, bukti potong saya silahkan dilaporkan. Sudah seperti itu aja. Nanti ke kantor tinggal bawa bawa BPE yang dari suami seperti itu. Saran saya silahkan untuk yang istri yang tidak mau pisah ataupun tidak bisa harta, mending NPWP istri diminta untuk dicabut, dibatalkan ya ke kantor pajak seperti itu. Oke, Mbak Epi keluar lagi. Saya bacain lagi ini ada dari Mbak Aning ya. Kalau saya punya usaha NPWP cukup satu dengan suami, tadi udah ya. Kalau punya usaha sebenarnya tadi kalau Mbak Aning istilahnya tidak ada pisah harta terus tidak mau melaporkan kewajiban sendiri ya cukup satu aja. Walaupun Mbak Aning punya usaha misalnya tadi ya, Mbak Aning punya usaha dagang, usaha kerajinan segala macam. Ketika kalau misalnya tadi UMKM ya, setiap bulannya bayar 0,5%, ya 0,5%. Walaupun yang melakukan usaha Mbak Aning, tapi silakan nanti pembayaran pajaknya pakai NPWP suami. Nanti Bang atas nama suami, seperti itu. Nah, kemudian banding lagi nih. Kalau lebih bayar prosedurnya pimen. Nah, kalau lebih bayarnya apa dulu nih? Kalau mau menggunakan
yang 0,5% kayaknya nggak lebih bayar deh. Karena kan dia udah final ya. Udah final. Kalau dia memakainya tarif yang lain, misalnya dia biasanya sih yang lebih bayar kayak agen asuransi ya. Kalau agen asuransi ataupun misalnya mereka yang menggunakan PPh pasal 25 angsuran ya. Angsuran dan ternyata setelah angsuran itu kan hitung berdasarkan penghasilan tahun sebelumnya, dikira-kira penghasilan tahun ke depannya, terus pajaknya kira-kira berapa, diangsur bayarnya segitu. Sehingga akhir tahun nanti tinggal bayar kurangnya. Tapi di masa pandemi ini ternyata ada lebih bayar. Nah kalau lebih bayar ya tinggal dicentang aja Mbak Aning di bawah di kolom pas laporan SPT tahunan itu kan ada kolom nanti yang di jumlah pajak yang dibayar berapa, yang sudah dibayar berapa, ketahuan lebih atau kurang atau nol. Kalau lebih, nah tinggal di situ pilihannya, diconteng aja dengan pengembalian pendahuluan. Kalau dengan pengembalian pendahuluan itu simple ya. Kalau lebih bayarnya kalau nggak salah di bawah 1 miliar, ya itu prosesnya cepat ya, sebulan selesai. Dia tinggal centang itu aja, pengembalian pendahuluan. Sudah laporkan. Nanti dari kantor pajak pasti akan menghubungi. Dengan catatan nomor HP yang dicantumkan benar ya, kan di kolom lapor SPT ada nomor HP ya. Nah itu pentingnya itu. Kalau misalnya ada bayar nanti kan dihubungi, nanti ada prosedurnya, nanti paling nanti cuma dikirimin minta nomor rekening segala macam, udah nanti dalam sebulan akan masuk ke rekening Mbak Aning kelebihan bayarnya, seperti itu. Nah kemudian nih Mbak Widya Sulasmi ya, nanya, kalau suami istri PNS punya NPWP sendiri, saat pelaporan harta istri mengisi sama sendiri karena istri dianggap tidak kawin itu gimana? Nah ini tadi Mbak Widya Sulasmi ya, memang banyak yang terjadi salah kaprahnya di masyarakat kita, masing-masing orang punya NPWP sendiri-sendiri. Ya kami akui juga ini juga ada peran kesalahannya, ada juga dari kami juga yang kami selalu menerima apabila ada pengen punya NPWP sendiri-sendiri, kami terima kan seperti itu. Nah maka tadi saya sarankan untuk kalau yang di sini di state aja di salah satunya Mbak, mungkin di suami saja karena kan intinya ada di kepala keluarga ya, di NPWP suami, semua harta masuk ke suami saja. Kemudian kalau istri mau lapor ya lapor sesuai dengan bukti potong aja seperti itu. Kolom harta, cuma kolom harta sekarang nggak boleh kosong ya. Kolom harta itu ya isi aja dengan salah satu harta yang tidak disebutkan di suami lah, misalnya uang cash sebut aja berapa juta gitu untuk di situ seperti itu. Karena kalau kolom harta nggak diisi biasanya nggak mau lanjut ya kalau di DJP online-nya. Nah seperti itu. Jadi ya silakan Mbak gabung lagi nih, satu lagi. Ini sebelum pertanyaan ya, sebelum ditutup ya. Kalau misalkan tidak suaranya Mbak Epi. Mas Dedi, suaranya apa sih Mas Dedi? Oh, soalnya kita ya. banyak menemui juga nih NPWP Halo? Oke. Poin ini kalau nggak salah, kalau telat lapor gimana sih? Ya, baik. Kalau untuk orang pribadi, misalnya telat lapor ya, karena batas pelaporan SPT orang pribadi itu tanggal 31 Maret. Dan ternyata lapornya itu di atas tanggal 31 Maret. Ya. Kalau telat lapor, itu dendanya Rp100.000 untuk orang pribadi ya. Rp100.000. Nah, dendanya itu nggak serta-merta langsung dibayar, nggak ya. Nanti ada prosedurnya. Kalau ada diterbitkan namanya surat tagihan pajak. Kalau tidak ada surat tagihan pajak berarti ya belum ditagih kan seperti itu. Nah kemudian kalau ada kurang bayarnya, nah ini dia. Kalau ada kurang bayarnya, di samping denda terlambat lapor Rp100.000, ada juga denda terlambat bayar, misalnya terlambat bayar ya. Kalau ternyata bayarnya di atas tanggal 31 Maret, ada kurang bayarnya, bayar, kena denda 2% sebulan ya dulu ya. Tapi kalau sekarang kalau nggak salah aturan terbarunya mungkin mengikuti bunga yang berlaku ya. Ada keputusan, kayaknya ada cap dirjennya kalau nggak salah per bulannya, berapa bunga
bunganya berapa persen yang di iniin ya. Kalau dulu itu 2% per bulan dan itu tidak mengikat berapa lamanya. Jadi kalau terlambat bayarnya setahun, ya dendanya 12 bulan kali misal tadi 2%. Kalau terlambat bayarnya 5 tahun, ya 2% kali 12 bulan kali 5 tahun. 10 tahun juga sama lah seperti itu. Karena daluarsanya kan sampai 10 daluarsa 5 tahun ya. Seperti itu. Oke. Saya kira nggak terasa ya sudah 1 jam, udah hampir 1 jam ya. Kalau ada pertanyaan lagi, saya kira cukup ya. Saya kira cukup. Mungkin terakhir ya kesimpulan dari apa yang saya jelaskan ini hari ini, yaitu Bapak sekalian untuk terkait dengan pelaporan pajak, satu mohon lapor SPT tahunan tepat waktu ya, karena maksimal tanggal 31 Maret, karena kalau telat lapor tentu tadi ada dendanya. Kemudian usahakan lapornya itu jangan mepet-mepet di akhir bulan, karena kalau di akhir bulan biasanya terjadi trafficnya tinggi, biasanya sering gagalnya, seperti itu. Kemudian yang perlu diperhatikan, jangan lupa kalau biasanya setiap bulan, sekarang ini laporan yang tahunan, kadang-kadang lupa password, lupa email segala macam. Evin jangan lupa untuk selalu disimpan, karena Evin itu kunci untuk mengubah itu semua. Kalau lupa Evin, silahkan datang ke KPP Pratama terdekat, ataupun bisa layanan online, bisa dicek di website, di Instagramnya KPP-nya masing-masing. Insya Allah semua KPP punya Instagram. Itu biasanya ada pengumuman layanan hotline-nya di nomor berapa aja. Yang berikutnya, usahakan pelaporan menggunakan e-filing, karena ini sangat mudah, cepat, dan juga bisa di mana saja. Seperti itu. Kemudian jangan lupa dalam mengisi SPT, isilah dengan benar ya. Dan usahakan, walaupun diisikan oleh orang lain, usahakan kita tahu apa yang diisi itu. Jangan sampai menyerahkan semua ke pihak lain tanpa kita tahu. Karena itu sangat penting ya, karena apa yang Anda sampaikan adalah itu merupakan produk, istilahnya itu merupakan pengakuan dari Anda yang legit ya, yang istilahnya yang diakui secara hukum, sehingga itu bisa dipakai untuk sebagai data, sebagai bukti bila bersengketa di pengadilan. Karena itu apa yang dilaporkan Anda di SPT tahunan adalah pernyataan dari Anda pribadi. Walaupun diisikan oleh orang lain, itu dianggap sebagai pernyataan Anda pribadi. Karena itu usahakan Anda tahu apa yang Anda laporkan. Saya kira itu saja. Terima kasih. Sekian dari saya kembalikan ke operator ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.